Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 1. Kita akan belajar suhu dan kalor. Tapi terlebih dahulu kita akan belajar tentang menemukan informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang penjelasan tentang suatu hal, yaitu contohnya adalah penjelasan tentang fenomena alam, penjelasan tentang sosial, penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan budaya. Teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya harus berisi informasi berdasarkan fakta, atau bisa disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Kita baca terlebih dahulu teks eksplanasi yang berjudul energi panas. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Menggosokkan benda yang kering akan menghasilkan energi panas. Benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Bisa juga dengan menggosokkan kayu kering sampai keluar api. Energi panas bisa kita dapatkan di alam. Cobalah kamu berdiri di luar rumah pada siang hari. Apa yang kamu rasakan? Tentunya kamu akan merasakan panas. Panas tersebut berasal dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dari matahari. Kita mengalami malam dan siang karena adanya matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya untuk menjemur pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan lain-lain. Kita dapat merasakan panas karena energi panas dapat berpindah. Energi panas dapat berpindah melalui benda padat, cair, maupun gas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Baiklah anak-anak, mari kita menjawab sebuah pertanyaan dari bacaan di atas. Yang pertama, jelaskan sumber energi panas. Apakah anak-anak sudah tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah benda yang mengeluarkan atau menghasilkan energi panas. 2. Sebutkan 3 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ayo, anak-anak, energi panas apa yang kamu ketahui? Dan jawabannya adalah matahari, api, panas bumi, dan listrik. Yang ketiga, sebutkan manfaat matahari bagi makhluk hidup. Ayo anak-anak, dipikirkan. Matahari bagi makhluk hidup, apa manfaatnya? Dan jawabannya adalah untuk menjemur pakaian, fotosintesis untuk tumbuhan membuat makanan, dan menghangatkan badan. Yang keempat, bagaimana cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu? Anak-anak, bagaimana caranya kalian membuktikan kalau ada energi panas di sekitar kamu? Jawabannya adalah menggosokkan telapak tangan, mencairnya es jika ditempatkan di tempat terbuka, memasak, dan mendekati sumber energi panas. Yang kelima, bagaimanakah cara orang zaman dahulu mendapatkan api? Kalau anak-anak membaca atau memperhatikan bacaan di atas, pasti sudah tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah dengan cara menggosokkan 2 buah batu atau menggosokkan kayu kering. Yang keenam,
Jelaskan kegunaan api sangat penting dalam kehidupan manusia. Anak-anak pasti tidak asing dengan yang namanya api. Apa kegunaannya? Jawabannya adalah untuk memasak dan sebagai alat penerangan. Kita lanjutkan untuk pembahasan perpindahan kalor. Pernahkah kamu merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Mari belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor memiliki satuan internasional, yaitu joule. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun, zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Contohnya, mencelupkan sendok ke minuman panas. Beberapa menit kemudian, sendok akan ikut panas. Contoh lain misalnya saat membakar ujung logam. Walaupun hanya ujungnya yang dipanaskan, tetapi panasnya menyebar ke seluruh bagian logam. Hal ini menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi logam tersebut. Bisa disimpulkan bahwa perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas secara merambat pada benda. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan sumber panasnya. Contoh sederhananya adalah proses minyak goreng yang meletik saat memasak. Panas yang berasal dari minyak kemudian panas berpindah ke kulit kita. Panas yang menyentuh kulit diikuti sumber panas. Sumber panasnya yaitu minyak panas. Atau bisa disimpulkan, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti sumber panasnya. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Untuk memahami ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan kepanasan. Atau ketika kita duduk di dekat api unggun, kita merasakan hangat walaupun tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Dalam kedua peristiwa tersebut terjadi perpindahan panas yang dipancarkan oleh asal panas tersebut sehingga disebut radiasi. Dapat disimpulkan bahwa perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa diikuti sumber panasnya. Baiklah anak-anak, kita akan melengkapi kegiatan menggunakan energi panas. Lengkapilah dengan kegiatanmu saat menggunakan energi panas. Kegiatan yang pertama adalah menggoreng. Anak-anak, kira-kira alat yang digunakan untuk menggoreng apa? Ya, betul, wajan dan kompor. Sumbernya apa? Benar sekali, api dari kompor. Kegiatan yang kedua adalah menyetrika. Apa alat yang digunakan? Alatnya adalah setrika. Sumber panasnya dari mana? Sumber panasnya dari listrik. Yang ketiga adalah kegiatan memasak air. Apa yang digunakan? Alatnya yaitu panci dan kompor. Apa sumbernya? Sumbernya berasal dari api dari kompor. Kegiatan yang ketiga adalah menjemur pakaian. Yang digunakan adalah alatnya jemuran. Sumber energi panasnya adalah matahari.
Kegiatan yang terakhir adalah menanak nasi. Alat yang digunakan adalah rice cooker atau panci. Sumbernya dari mana? Kalau rice cooker sumbernya dari listrik, kalau panci maka sumbernya dari api kompor. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.